beroperasi lagi lah. Aksi pembacokan yang merupakan kejahatan jalanan atau klitih kembali terjadi di Yogyakarta. Bahkan video pembacokan viral di media sosial, polisi pun sudah menangkap 6 pelaku. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, Kabid Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes Pol Yulianto. Pak Yulianto, selamat sore. Selamat sore. Ya, baik. Pak Yulianto, aksi klitih terbaru ini viral mendapatkan atensi yang luar biasa dari netizen karena terjadi di depan Istana Presiden yang juga adalah wilayah wisata. Apa yang terjadi dan sejauh ini proses hukum apa yang dilakukan bagi para pelaku? Iya, tadi pagi kami sudah melaksanakan jumpa pers bersama-sama teman-teman media dan tadi Pak Kapolresta juga sudah menyampaikan bahwa peristiwa itu kan dimulai dari ketika yang saat ini pelapor itu puter-puter atau jalan-jalan bertiga bersama teman-temannya dan sempat memainkan gas motornya sambil juga mengangkat roda depannya sehingga dari salah satu dari 6 pelaku yang saat ini dilakukan penahanan di Polresta itu merasa tersinggung, kemudian diikuti dan berhasil atau kemudian berhenti di titik 0 Yogyakarta dan terjadi keributan itu, yang pada akhirnya kemudian teman-teman dari pelaku ini datang dan akhirnya terjadi peristiwa seperti yang viral tersebut. Oke, Pak Yulianto, apakah sebelumnya kelompok pelaku ini sudah pernah melakukan aksi kelitih selain di lokasi titik 0? Begini ya, sebenarnya ini juga bukan termasuk klitih kalau misalnya kita mau istilahkan klitih, karena sebenarnya di istilah kepolisian atau di dalam hukum kan tidak ada istilah klitih. Klitih itu kan hanya penamaan saja. Tetapi apapun itu namanya, faktanya kemarin itu ada peristiwa kekerasan di jalanan. Nah, yang layak digunakan adalah tindak pidana kekerasan atau yang ya pasalnya 351, 170, kemudian undang-undang darurat karena membawa jenis senjata tajam itu. Nah, itu kalau dari data yang ada selama 3 bulan terakhir ini, sebenarnya ini sudah jauh berkurang semakin menurun peristiwanya. Karena data di kami, kalau kami menyebutnya kekerasan jalanan itu, 3 bulan terakhir tahun 2022, itu untuk wilayah kota Yogyakarta itu hanya ada 5 kejadian, itu selama 3 bulan ya. Nah, untuk bulan Januari 2023 ini ada 1 kejadian dan ini kan terjadi di kemudian yang peristiwa terakhir ini terjadi di bulan Februari beberapa hari yang lalu. Nah, ini sebenarnya juga kalau mau dimasukkan ke dalam klitih juga bukan klitih karena kalau klitih atau sementara ini yang kita sebutkan kekerasan jalan ini selalu ada awalannya. Awalan itu maksudnya begini. Ada peristiwa yang mendahului atau di antara mereka saling kenal. Kemudian tantang-tantangan di media sosial untuk bertemu di salah satu tempat, kemudian melakukan aksinya. Tetapi yang ini spontan saja. Begitu, Mbak. Baik, Pak Yulianto, apapun namanya kekerasan klitih yang jelas sangat meresahkan masyarakat. Sebenarnya mereka ini berlatar belakang apa? Kalau Bapak katakan mereka jangan-jangan juga saling kenal, sudah saling melempar komentar di media sosial seperti itu. Mereka ini sebenarnya siapa dan bagaimana caranya supaya bukan hanya menurunkan, tapi sudah meniadakan aksi-aksi kekerasan di jalanan di Yogyakarta? Apa tanggapan Anda dan apa yang akan dilakukan baik dari kepolisian maupun Pemkot Yogyakarta? Ya, apapun itu namanya, tetapi faktanya kekerasan jalanan. Ya, memang peristiwa yang terakhir ini di antara mereka tidak saling kenal, dan memang ada beberapa peristiwa yang sebelumnya juga tidak saling kenal di antara pelaku maupun korban. Nah,
Polda DIY bekerja sama dengan Pemda, bersama dengan TNI, ini dalam beberapa bulan ini melakukan langkah-langkah preemptif maupun langkah preventif. Apa yang kami lakukan? Kami memang banyak melakukan penangkapan kepada anak-anak yang ada di jalan dan kedapatan membawa senjata tajam. Ini adalah keberhasilan pencegahan karena mereka tidak sempat melakukan atau tidak sempat menjadi korban kalau misalnya mereka didahului. Karena yang kita tangkap, kita amankan itu baru sebatas membawa senjata tajam. Misalnya bawa celurit atau bawa sajam lainnya atau gear yang kemudian diikat pakai sabuk karate misalnya, itu bisa jadi mereka akan berjanji bertemu dengan pihak lawannya. Tetapi belum sempat bertemu, mereka sudah kedahuluan ketangkep sama petugas kami di lapangan. Itulah kemudian tidak sampai kepada peristiwa kekerasan di jalan. Tetapi memang mereka kita lakukan proses karena mereka melanggar undang-undang darurat membawa senjata tajam. Tetap kita proses meskipun tidak ada korban. Oke, baik, terakhir Pak Yulianto, dengan adanya kejadian kekerasan jalanan terbaru di tahun 2023 ini, jadi langkah patroli atau upaya intensif apa yang akan dikerahkan dan di wilayah mana saja, Pak? Ya, tentu langkah patroli ini senantiasa kita lakukan, bukan karena peristiwa ini yang di kilometer 05 saja, tetapi sudah sering atau setiap malam kita lakukan. Selain patroli juga razia. Itulah makanya beberapa kali kita menangkap anak-anak itu yang kedapatan di badannya atau di sepeda motornya itu membawa senjata tajam. Kemudian juga termasuk kita memberikan himbauan-himbauan, apakah itu melalui sekolah, melalui kampungnya, melalui Babin Kamtibmas, untuk tidak bosan-bosan memberikan himbauan kepada mereka. Dan termasuk juga kami menghimbau kepada masyarakat, apabila ada peristiwa seperti itu, minta tolong secepatnya menghubungi 110. Karena peristiwa ini ada hampir 24 jam kami belum mendapatkan laporan dan korbannya harus dicari. Itulah. Ya. Nah, jadi peran serta masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan atau mengetahui peristiwa-peristiwa seperti ini. Baik, Demikian, oke. Tadi Mbak. hotline-nya 100 ya. Terima kasih Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Yulianto telah bergabung bersama kami di Pratap News hari ini.